Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif hafizahullahu ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tunkahul ayyimu hatta tusta'marah. Tidaklah seorang ayyim dinikahi sampai dia memberi perintah. Wala tunkahul bikru hatta tusta'dzan, dan tidaklah seorang bikr, perawan, dinikahi sampai dia memberi izin. Qalu ya Rasulullah wa kaifa iznuha? Maka para sahabat bertanya, bagaimana izin seorang wanita yang masih perawan? Qala an taskutah, bahwasanya ia diam. Ketika ditawari dia diam. Muttafaqun alaih, yaitu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Pelajaran yang dapat kita petik dari hadis ini ada banyak. Di antaranya adalah, pertama, penulis mengajak kita untuk meninjau hadis ini dari segi bahasanya. Karena ada beberapa bahasa-bahasa gharib, bahasa-bahasa asing yang jarang kita dengar. Misalnya kata ayyim tadi ya, la tunkahul ayyim. Tidaklah seorang ayyim dinikahi sampai dia memberi perintah. Siapa ayyim itu? Di sini dikatakan al-mar'atu allati faraqaha zawjuha bimautin aw talaq, yaitu seorang wanita yang ditinggal oleh suaminya, entah karena suaminya telah wafat atau karena suaminya mentalaknya, atau bahasa kita mungkin janda ya. Kemudian hatta tusta'mar, sampai dia memerintah. Maksudnya apa? Yatlubu minha, bahwa walinya meminta kepadanya, anta murawaliyaha, untuk dia menyuruh walinya bil akdi, untuk melakukan akad, ala man targhabu az-zawaj bihi, kepada lelaki yang ia inginkan untuk dinikahi ya, untuk melakukan akad nikah. Fata'mura bidzalika wa tasrahu biridaha. Maka untuk janda, untuk ayyim, dia harus menyuruh walinya dan spoke up ya, ada suaranya, berbicara bahwa dia ridho sama laki-laki tersebut. Adapun untuk perawan, maka di sini dikatakan hatta tusta'dzan. Maka tusta'dzan di sini yaitu wali meminta izinnya dan kesepakatannya untuk menikah. Bagaimana dia setuju atau tidak? Bagaimana kita tahu? Tadi di hadis dikatakan antasqutah, yaitu ketika dia diam, yakni yakfi fi idniha sukutuha. Jadi cukup dalam izinnya itu, yaitu dia diamnya. Izin diamnya itu sudah menjadi tanda bahwa dia mengizinkan. Wa adamu zuhuri mu'aradatiha, dan dia tidak ada tanda-tanda bahwa dia tidak sepakat ya, penolakan maksudnya. Wa inna ma ja'ala sukuta idnan fi haqqil bikri, dan diam ini dijadikan simbol izin bagi perawan. Kenapa? Li'annaha kathiran ma tastahi minal ifsah, karena kebanyakan perawan itu dia malu-malu untuk mengungkapkan, untuk speak up ya, kalau bahasa kita. Poin yang kedua adalah hadis ala an-nahyi ala an-nikahil mar'a al-thaybi qabla istimariha wa idniha idnan sarihan. Hadis ini, hadis tadi menunjukkan bahwa tidak bolehnya seorang wanita janda menikah sebelum dia betul-betul menyuruh atau betul-betul keluar dari mulutnya untuk menikahi lelaki tersebut. Fayakunu aqdun nikah al-khali min idniha batil atau batilan. Maka akad nikah yang dilakukan tanpa izin dari mempelai wanita yang telah janda, maka akadnya adalah batal, tidak sah. Kemudian poin yang ketiga, dalal hadis ala nahyi an nikahil bikri qabla isti'dzaniha, juga larangan menikahkan seorang yang wanita yang masih perawan sebelum
mendapatkan izin dari wanita tersebut. Wa annaha law zawwajat bighairi isti'dzan fanikahuha batil. Maka jika dia dinikahkan tanpa izinnya, maka nikahnya juga batal. Wal murad bil bikr, adapun yang dimaksudkan di hadis ini tentang wanita yang perawan adalah al mar'atul baligha allati tafhamu umuran nikah, yaitu wanita yang balik, yang paham tentang umuran masalah-masalah pernikahan. Jadi dia intinya sudah balik dan masih perawan, itu bikrun di sini. Amma as-saghiratu duna dzalika fala tusta'dzan. Adapun wanita yang masih kecil belum balik maka tidak perlu minta izin, li'adami faida isti'dzaniha, karena di sini dikatakan untuk apa minta izin ya. Maksudnya tidak ada gunanya izin dari wanita yang belum balik. Wa qad zawwaja Abu Bakar Aisyah, Abu Bakar radhiyallahu an telah menikahkan anak-anaknya Aisyah, wa hiya bintu sitti sinin walam yasta'dzinha, dan ketika itu Aisyah masih berumur 6 tahun ya, dan Abu Bakar radhiyallahu an tidak meminta izin kepada Aisyah radhiyallahu taala anha yang pada saat itu masih berumur 6 tahun. Kemudian poin yang keempat, ittafaqal ulama'u, para ulama bersepakat ala annal mar'atal balighatat thaibah, bahwa wanita yang balik, yang janda, la yajuzu ijbaruha ala zawaj, tidak boleh dipaksa untuk menikah. Li sarahatil adilla fi dzalik, karena dalilnya sudah jelas ya, tidak boleh seorang janda menikah tanpa perintah darinya. Wa ikhtalafu fil bikril balighah, dan ini berbeda dengan hukum yang perawan dan sudah balik. Fal masyhur min madhab Ibni Hanbal, yang masyhur, yang menyebar dari madhab Imam Ahmad bin Hanbal, anna li abiha, bahwa sesungguhnya bapaknya memiliki hak khusus ijbaruha, untuk memaksanya. Wa huwa madhab Malik wa Syafi'i, dan ini juga madhab dari Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i. Wa dhahaba Abu Hanifah, adapun Imam Abu Hanifah, wa riwayat an Ahmad, riwayatnya dari Imam Ahmad, ila adami ijbariha kama huwa sya'nu tsaibih, bahwa sebagaimana janda maka perawan juga tidak bisa dipaksa untuk menikah. Wa huwa ikhtiyaru Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan ini jugalah yang dipilih oleh Imam Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Berarti Imam Ibnu Taimiyah memilih pendapat Imam Abu Hanifah. Qala Ibnu Abdul Hadi, berkata Ibn Abdul Hadi, wa dhahaba ila anna al-ab laysa lahu ijbaru ibnatihi al-bikri al-baligha 'ala nikah, bahwa seorang ayah tidak punya hak untuk memaksa anaknya yang masih perawan untuk menikah. Kemudian wastadallal mujabirun, adapun yang berpendapat bahwa boleh dipaksa, yaitu ashabul qaul awal, yaitu pendapat yang pertama tadi, yang jumhur ya, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, itu berlandaskan hadis ats-tsaibu ahaqqu bi nafsiha min waliyiha, bahwa janda itu lebih berhak terhadap dirinya dibandingkan walinya. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Qalu, mereka berkata, dalla mafhumul hadis annal bikra laysat ahaqqu bi nafsiha, bahwa dipahami dari hadis tadi bahwa janda lebih berhak kepada dirinya dibanding walinya adalah bahwasanya yang perawan itu dia tidak lebih berhak kepada dirinya. Wa ajaba Ibnu Taimiyah bima hasalahu, akhirnya Imam Ibnu Taimiyah menjawab, bi anna nusus syariati sarihatun fi wujub isti'dzanil bikri, bahwa nas tadi, hadis yang kita bacakan tadi itu jelas menunjukkan bahwa wajib kita minta izin kepada wanita yang perawan. Wa hiya mantukun muqaddamun alal mafhum, bahwa yang diucapkan oleh Nabi, yang tertulis dalam hadis itu, dia lebih didahulukan daripada apa yang dipahami oleh orang-orang setelahnya. Jadi yang ditakwilkan, yang kita pahami dari suatu teks, itu sebenarnya teksnya lebih kita dahulukan daripada
sekedar pemahaman manusia. Wa amma hadis, adapun hadis kata Ibnu Taimiyah, "Ats-tsaibu ahaqqu bi nafsiha min waliha", bahwa janda lebih berhak kepada dirinya daripada walinya. Fal murad bihi, maksudnya adalah anna ats-tsaiba li zawalil haya'il bikri anha laha an takhtuba li nafsiha wa ta'mural wali ay yuzawwijaha, bahwa janda itu beda sama perawan ya. Dia bahasa kita urat malunya ya. Malunya itu lebih berkurang, lebih sedikit dibandingkan malunya yang wanita perawan ya. Maka dia harus mengucapkan secara langsung ya bahwa dia ingin menikah ini sama laki-laki ini, dia mengizinkan untuk menikah sama laki-laki ini, atau dia mau menikah dengan lelaki ini. Beda dengan perawan. Kalau perawan banyak malunya, maka dia cukup untuk diam. Kalau ditawari lelaki ini kemudian diam, berarti dia sudah setuju. Fahiya amiratun lahu. Ini janda dia perintahkan ya. Walaihi ayyuti'aha, dan para wali hendaknya mengikuti ya perintah daripada wanita janda tersebut. Fayuzawwijuha minal kafa'i idza amarathu bidzalik. Maka para wali hendaknya menikahkan janda tersebut dengan lelaki yang ia inginkan. Wa qad dzakara Ibnu Taimiyah bi anna ikrahal bikri ala zawaj biman la turidu mukhalifu lil usul wal ma'kul, bahwa memaksa atau memberikan kepada perawan, menikahkan perawan kepada lelaki yang ia tidak cintai, itu sebenarnya menyelisihi usul ya, dan al-ma'kul, menyelisih logika, atau bahasa kita tidak logis ya. Kenapa? Wa anna al-wali la yajuzu lahu an yakrahu al-bikra ala ta'ami wa syarab aw libas la turiduhu, bahwa wali, orang tua itu tidak bisa dia paksa anaknya untuk makan sesuatu yang ia tidak cintai, maksa anaknya masih perawan untuk minum sesuatu yang dia tidak senangi, untuk memakai baju-baju yang ia tidak senangi. Misalnya kasih baju yang melanggar syariat ya, baju terlihat aurat, anaknya tidak suka, maka tidak boleh kita paksa. Atau mungkin tidak melanggar syariat, cuma masalah warna mungkin ya, anaknya tidak suka warna ini, kemudian kita paksa juga tidak boleh. Fakaifa yajuzu lahu ikrahu ala mubada'atu wa muasyarah mubada'ati wa muasyarati man takrahahu. Maka bagaimana mungkin kita sebagai wali atau sebagai orang tua memaksa anak kita yang masih perawan untuk menjalin hubungan, untuk menjalin kekeluargaan kepada lelaki yang ia tidak cintai. Wa qad ja'ala Allahu baina az-zawjain, maka padahal Allah telah menjadikan di antara dua pasangan suami istri mawaddah, rasa kasih sayang, warahmah, rasa perhatian. Fakaifa yatahaqqaqu hadzal fakaifa yatahaqqaqu hadza ma'al ikrahi wan nufur. Bagaimana mungkin keluarga yang samawa, sakinah wa mawaddah warahmah tercipta kalau dimulai dengan rasa tidak suka, rasa terpaksa dan seterusnya. Qultu, kata penulis yaitu Ustadz Dr. Hani Ahmad Fakih ya, beliau berkata, dan beliau masih hidup ya, Masya Allah, beliau adalah dosen kami, pakar hadis memang. Beliau mengatakan, Ustadz Dr. Hani Fakih Ahmad, bahwasanya yu'ayyidu hadzal qaul aidan ma thabata fi Sunan Abi Daud, bahwa pendapat yang kedua ini juga didukung dengan apa yang terdapat dalam Sunan Abu Daud wa Musnad Ahmad, kitab musnadnya Imam Ahmad. Wa qad sahahu Ibnul Qattan, juga disahihkan oleh Ibnul Qattan dan Albani. Wa qawwahu Ibnul Qayyim, juga dikuatkan oleh Ibnul Qayyim wa Ibnu Hajar, kama fi Sahih Abi Dawud wa lil Albani, sebagaimana yang terdapat dalam Sahih Abu Dawud dan Albani. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.